Bab 4 Duel Kapal Luar Angkasa. Zhang Haoran sangat tidak senang karena Zhao Chen mengabaikan mereka sebelumnya. Jadi dia hanya mengambil kesempatan untuk mencari kesalahan dan bahkan mengungkit masalah hubungannya dengan Jiang Sasa. Jiang Sasa sedikit mengernyit. Dia hanya berjanji pada Zhang Haoran untuk bergaul dengannya untuk sementara waktu. Tetapi dia malah mengatakan secara langsung bahwa mereka sedang menjalin hubungan, yang membuatnya sedikit tidak senang. Baru pada saat itulah Zhao Chen mengangkat kepalanya, melirik Zhang Haoran dengan santai, dan mengucapkan satu kata, "Oh." Sudut mulut Zhang Haoran berkedut. Ada apa dengan anak ini? Bukankah sebelumnya pernah dikabarkan bahwa anak ini sangat menyukai Jiang Sasa? Mengapa dia acuh tak acuh meski dia begitu provokatif sekarang? Jiang Sasa juga menatap Zhao Chen dengan heran. Dia juga merasa Zhao Chen tampak berbeda dari sebelumnya. Hehe, dia memang baron yang tidak berguna. Sampah yang tidak punya prestasi apapun. Zhang Haoran menyerang lagi. Li Wei tak dapat menahannya lagi dan menunjuk Zhang Haoran. Zhang Haoran, jangan coba-coba. Menurutmu siapa dirimu? Kalau aku seorang baron sampah, maka kau bahkan bukan sampah. Kalau tidak salah ingat, kau gagal dalam ujian akhir 3 tahun sebelumnya. Kalau bukan karena koneksi ayahmu, kau pasti sudah dikeluarkan sejak lama. Zhao Chen melirik Zhang Haoran dan mengucapkan kata-kata yang paling menyakitkan dengan nada paling tenang. Kamu, Zhang Haoran sangat marah. Inilah titik lemahnya dan dia sangat membencinya saat orang lain menyebutkannya di depannya. Memangnya kenapa kalau aku punya koneksi? Ayahku bahkan sudah menyiapkan pesawat luar angkasa T2 untukku untuk semester depan. Saya pikir Anda hanya dapat mengeluarkan kapal luar angkasa T1 saat itu. Saya ingat akan ada latihan tempur sesungguhnya saat itu. Dan pesawat luar angkasa T1 Anda mungkin akan menjadi sasaran. Hahaha. Zhang Haoran tertawa. Pemicu, misi acak. Tantang Zhang Haoran dalam duel pesawat luar angkasa. Dan kalahkan Zhang Haoran dalam duel tersebut. Apakah Anda yakin ingin menerimanya? Ekspresi Zhao Chen terkejut. Dia tidak menyangka bahwa tugas acak akan dipicu pada saat ini. Mengalahkan Zhang Haoran, ini agak sulit. Namun dibandingkan dengan misi kuartal sebelumnya, misi ini jauh lebih sederhana. Hal terpenting adalah selain hadiah tugas yang saat ini belum pasti, Anda juga bisa mendapatkan poin tugas karena menyelesaikan tugas tersebut. Meskipun Zhao Chen sekarang memiliki poin sistem, barang-barang di toko sistem tidak dapat ditukarkan sesuka hati. Untuk menebus suatu produk, poin tugas yang sesuai diperlukan. Misalnya, produk T1 memerlukan titik tugas dan titik sistem yang sesuai. Dan sekarang titik misi kebetulan adalah apa yang sangat dibutuhkan Zhao Chen. Jangan salahkan aku karena berbicara terus terang. Fakta adalah fakta. Aku menyarankanmu untuk kembali ke wilayah antar bintangmu yang terpencil sesegera mungkin daripada membuang-buang waktumu di sini dan mempermalukan dirimu sendiri. Zhang Haoran melihat bahwa Zhao Chen tercengang oleh kata-katanya. Kupikir kata-kataku menyentuh titik lemah Zhao Chen. Jiang Sasa di samping mengabaikan semua ini. Mungkin Zhang Haoran agak keterlaluan. Tetapi jika ini bisa membuat Zhao Chen menyadari kesenjangan di antara mereka dan mundur, maka itu tidak akan buruk. Pada saat ini, sudut mulut Zhao Chen terangkat. Tidak diketahui pasti siapa yang mempermalukan dirinya sendiri. Zhao Chen mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Zhang Haoran untuk pertama kalinya dengan provokasi dan ejekan di matanya. Pada saat yang sama, Zhao Chen punya ide. Konfirmasi untuk menerima tugas. Tugas acak telah diterima. Konten misi. Tantang Zhang Haoran dalam duel pesawat luar angkasa dan kalahkan Zhang Haoran dalam duel tersebut. Kesulitan misi. D. Hadiah misi. 1 poin misi dan 300 poin. Hukuman kegagalan. Dikurangi 300 poin. Ternyata ada penalti jika gagal, yaitu langsung dikurangi 300 poin. Anda harus tahu bahwa hanya ada 100 poin di akun Zhao Chen sekarang. Jika misi gagal, skor akan menjadi negatif. Kau adalah orang yang bahkan tidak memiliki kapal antariksa. Jadi kualifikasi apa yang kau miliki untuk berbicara di sini?
Jika aku sudah mengemasi barang-barangmu dan pergi sejak lama, kau bahkan tidak akan memiliki hak untuk tinggal di Bintang Utara. Zhang Haoran menunjuk hidung Zhao Chen dengan ketidakpuasan. Seorang bangsawan yang telah jatuh seharusnya menerima penghinaan itu dengan patuh. Mengapa orang ini berulang kali melanggar aturan? Karena kamu begitu percaya diri. Bagaimana kalau kita duel pesawat antariksa? Zhao Chen mengeluarkan sebuah kartu dari keras seragam sekolah siswa tersebut. Yaitu kartu tanda mahasiswa yang dapat digunakan untuk keperluan belajar, kehidupan dan kegiatan lainnya di lingkungan kampus. Juga termasuk duel pesawat luar angkasa. Duel pesawat antariksa, kau dan aku. Zhang Haoran mula-mula tertegun. Lalu ia tertawa terbahak-bahak. Dia berdiri dan berjalan langsung ke meja Zhao Chen. Kamu adalah orang yang bahkan tidak memiliki pesawat luar angkasa. Apa yang bisa kamu gunakan untuk melawanku? Apakah kamu layak? Petik 2. Tentu saja tidak sekarang. Masih ada waktu sebulan sebelum akhir semester ini. Itu akan terjadi sebelum akhir Juni. Aku akan memberitahumu waktu duelnya nanti. Jika saya kalah, saya akan otomatis keluar pada semester berikutnya. Jika kamu kalah, Zhao Chen menatap orang lain dengan mata terbuka lebar. Saya putus sekolah, kata Zhang Haoran. Perkembangan saat ini telah melampaui harapan Jiang Sasa dan Li Wei. Li Wei berdiri, mendorong Zhang Haoran ke samping, dan berdiri di depan Zhao Chen. Zhang Haoran, apakah kamu punya nyali untuk berduel dengan kapal antariksaku? Zhang Haoran melirik Li Wei, merentangkan tangannya, dan terkekeh. Semua orang telah melihatnya. Duel pesawat antariksa ini diusulkan oleh Zhao Chen. Ayah Li Wei memiliki banyak kekuasaan di belakangnya, dan Zhang Haoran tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Li Wei, biarkan aku menangani masalah ini sendiri. Zhao Chen meletakkan tangannya di bahu Li Wei. Tetapi, jika kamu masih menganggapku sebagai teman, percayalah padaku. Zhao Chen berkata dengan serius. Li Wei menggertakkan giginya dan hanya bisa melotot marah ke arah Zhang Haoran. Pada saat ini, bingkai proyeksi holografik muncul di antara Zhao Chen dan Zhang Haoran. Siswa tahun ketiga Zhao Chen telah meminta duel pesawat luar angkasa dengan siswa tahun ketiga Zhang Haoran. Waktunya secara tentatif ditetapkan dalam jangka waktu 1 bulan. Apakah ini terkonfirmasi? Saat ini, keributan di sini telah menarik cukup banyak orang. Anda harus tahu bahwa duel kapal luar angkasa sangat jarang terjadi. Lagi pula, mereka terlibat dalam pertempuran sesungguhnya, dan duel kapal luar angkasa pasti akan mengakibatkan kerusakan pada lambung kapal dan bahkan korban jiwa. Oleh karena itu, Akademi Militer Kapal Luar Angkasa Bintang Utara hanya menyelenggarakan sekitar 4 atau 5 duel kapal luar angkasa seperti itu per bulan. Meskipun aku tidak tahu dari mana datangnya rasa percaya dirimu, aku akan membuatmu menyesali keputusanmu hari ini. Zhang Haoran mengeluarkan kartu identitasnya dengan jijik dan menerima tantangan pesawat luar angkasa Zhao Chen. Pada titik ini, informasi duel antara keduanya telah dimasukkan ke dalam basis data akademi, dan hanya waktu akhir yang tersisa untuk ditentukan. Li Wei, kamu sudah selesai makan. Kalau sudah selesai, ayo pergi. Zhao Chen menyeka mulutnya. Ekspresinya tenang dan seolah tidak terjadi apa-apa. Aku sudah selesai. Li Wei tidak lagi berselera makan. Jadi dia mengikuti Zhao Chen dan meninggalkan restoran itu. Zhang Haoran menatap kepergian Zhao Chen sambil menyeringai. Seorang pria yang bahkan tidak memiliki pesawat antariksa berani berduel denganku. Maka dialah yang akan malu. Sasa, jangan khawatir. Selama aku mengalahkannya dan membuatnya keluar dari akademi, dia tidak akan punya kesempatan untuk mengganggumu. Zhang Haoran memandang Jiang Sasa dengan sikap seorang pemenang. Jiang Sasa juga memperhatikan Zhao Chen pergi. Dia tidak tahu mengapa dia merasa bahwa Zhao Chen di depannya telah banyak berubah. Yang paling penting adalah dia baru menyadari sekarang bahwa sampai saat ini, Zhao Chen bahkan belum pernah menatap matanya secara langsung. Apakah dia benar-benar lupa tentang dirinya sendiri? Atau dia berpura-pura? Entah mengapa Jiang Sasa merasa agak enggan.